Baik, umat sekalian, kajian akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman dan ilmu serta nikmat waktu untuk senantiasa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga atas rahmat dan taufik dari Allah sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk menuntut ilmu dalam majelis kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Hamdani Hafidhahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya di Majelis Kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung juga umat sekalian di kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di kajian siang hari ini. Dan di pekan ketiga bulan September ini menjadi pertemuan pertama kita untuk kajian faraid atau fikih ilmu waris. Apa itu tentang faraid atau fikih ilmu waris nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Hamdani Hafidhahullah Ta'ala. Untuk itu marilah kita luruskan niat, sungguh-sungguh mencari ridho Allah Ta'ala dan juga kita siapkan alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Dan di akhir nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab bagi umahat yang ingin bertanya seputar materi hari ini, nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui chat. Umahat sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Hamdani Hafidhahullah. Kepada Ustadz Hamdani, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan hidayahnya, sehingga Allah masih memudahkan kita untuk kita bisa menuntut ilmu, karena para malaikat meliputi orang-orang yang menuntut ilmu, dan barang siapa yang mengikuti jalan untuk menuntut ilmu, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau,
dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan warisan. Yang mana ilmu ini adalah ilmu yang dilupakan, itu benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk melakukan salat. Aqimis salat. Dirikanlah salat. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang berapa rakaat salat yang harus kita lakukan. Allah SWT perintahkan kita juga untuk melakukan zakat, menunaikan zakat. Akan tetapi di dalam Al-Quran kita tidak menemukan secara terperinci. Kalau sudah sampai nisab sekitar 83 gram emas, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Tidak disebutkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tapi khusus di dalam perkara waris. Perhatikan itu dalam Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam perkara warisan ternyata Allah Jalla Jalaluhu langsung menerangkan di dalam Al-Quran. Baik secara mendetail berapa bagian-bagiannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala terangkan. Kenapa? Soal harta ini, pembagian harta ini, langsung Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ternyata hikmahnya banyak. Di antaranya adalah apa? Gara-gara harta yang sedikit. Gara-gara apa? Harta yang sedikit. Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala banyak putus silaturahim antara apa? Antara satu keluarga. Ada di antara mereka yang saling bunuh-bunuhan gara-gara harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang namanya warisan ini Allah langsung sebutkan di dalam Al-Quran. Bagian-bagian yang Allah langsung sebutkan. Coba ibu-ibu yang ada di rumah, betul enggak? Allah Subhanahu wa taala terangkan langsung di dalam Al-Quran. Tentang apa? Tentang pembagian harta warisan. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan secara mendetail? Coba ibu yang punya Al-Quran, coba disiapkan. Ibu-ibu yang punya Al-Quran, coba disiapkan. Ya. Kita akan buka surat yang keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 7. Ini rumusnya ibu di dalam Al-Quran. Perhatikan surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 7. Kemudian ayat 11. Kemudian ayat ke-12. Kemudian ayat ke-176. Kemudian ayat 13 dan ayat 14. Sekali lagi saya akan tuliskan ibu ya, bahwasanya Allah SWT di dalam Al-Quran di surat keempat, ya, ayat 11, kemudian ayat 7, 11,
12, kemudian 176. 176. Kemudian ancaman dan perintahnya terdapat di ayat 13 dan ayat 14. Ini rumusnya digunakan oleh Allah SWT. Rumus kita akan mempelajari waris dari Al-Quran, yaitu surat keempat, surat An-Nisa, ayat ke-7, ke-11, 12, 176, 13, 14. Ini rumus. Ayat yang itu betul enggak? Allah SWT terangkan langsung bagian seseorang ketika ada orang yang meninggal dunia. Coba perhatikan Ibu, ayat ke-7. Ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Perhatikan ini Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi laki-laki. Bagi laki-laki ada bagian hak dari harta peninggalan. Berarti di sini Ibu catat di sini. Yang dapat ahli waris itu adalah laki-laki. Yang pertama laki-laki. Kemudian Allah menyebutkan lagi walil nisa dan bagi perempuan. Oleh karena itu di sini Ibu laki-laki yang asli. Laki-laki asli. Kemudian ada wanita asli. Tidak setengah-setengah. Ya, tidak setengah-setengah. Tahu ya setengah-setengah Ibu ya. Ya. Bukan laki-laki, bukan apa? Bukan wanita. Berarti apa? Dia setengah-setengah. Makanya ntar ada pembahasan tersendiri itu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya, berkaitan dengan bukan laki-laki dan bukan wanita, yaitu banci. Ada penjelasan tersendiri. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah laki-laki, kemudian wanita ketika ada orang yang meninggal dunia, maka dia mendapatkan warisan. Mendapatkan apa? Warisan. Betul nggak Allah SWT sebutkan bagiannya langsung? Coba perhatikan di ayat ini Ibu, perhatikan. Bagi laki-laki haknya itu bagian dari harta peninggalan atas kedua orang tuanya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kathur. Berarti apa? Allah telah menentukan banyak dan tidaknya itu pasti dapat. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menentukan lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Hai, Allah SWT sebutkan juga di dalam ayat ke-11. Perhatikan ayat ke-11 dulu. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Ya. Dan bagianmu bagi suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan.
Berarti di sini disebutkan ibu, ya suami juga apa? Dapat. Tapi kita sebutkan dulu. Lirijal nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi laki-laki ternyata dia mendapatkan lebih dari apa? Wanita. Dia mendapatkan lebih dari apa? Dari wanita. Laki-laki mendapatkan berapa? 2, wanita mendapatkan 1. Ustaz, kalau seandainya apa? Ya, laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, adil tidak? Kita katakan pertama kali kepada Allah Taala, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sudah pasti adil. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sudah pasti adil. Tidak mungkin Allah menetapkan suatu hukum kecuali itu adil. Contoh, ya, antara laki-laki dan wanita. Laki-laki beda dengan wanita. Ini maaf ibu yang ada di sini. Kalau wanita hidupnya dari awal sampai dia meninggal dunia gratis hidupnya. Jangan tersinggung di sini. Betul tidak? Ibu-ibu gratis hidupnya. Betul, Ustaz. Coba perhatikan di sini, ibu. Saking gratisnya hidupnya, ya, para wanita. Coba dari kecil sampai sebelum menikah, siapa yang biayai? Orang tua. Berarti gratis. Tapi setelah menikah, nggak usah setelah menikah. Ketika menikah, yang biayain pernikahannya siapa? Yang harus bayar mahar. Ya. Kemudian dia yang harus apa namanya itu? Ya, buat wanita. Siapa yang tanggung jawab di situ? Laki-laki atau wanita? Wanita. Berarti gratis. Ya. Dikasih mahar lagi. Ya, dikasih apa? Dikasih mahar. Gratis berarti. Kemudian, Masya Allah, setelah menikah ibu, ya, yang wajib menafkahi siapa? Yang wajib menafkahi siapa? Suami, laki-laki. Berarti apa? Gratis. Baik, ibu-ibu kalau punya harta, misalnya ibu bawa harta warisan dari orang tua. Misalnya ibu-ibu punya warisan sekitar 1 miliar. Ibu-ibu nikah. Ya, ibu-ibu nikah. Itu harta yang 1 miliar itu milik siapa? Milik ibu sendiri. Apakah ada hak suami di situ? Tidak ada satupun hak suami. Kecuali kalau mau mensedekahkan hartanya kepada suami. Makanya di sini ada hukum, bolehkah seorang istri itu menzakati suaminya? Dan dulu pernah terjadi di zaman Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang mana sahabat ini termasuk orang yang miskin. Sahabat ini. Kemudian dia katakan, wahai istriku, ya, lebih baik kamu menzakati aku daripada orang lain. Kemudian istrinya ini dia tidak mau melakukan apa-apa kecuali dia bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Berarti dia ingin apa? Mencari tahu. Ingin apa? Nuntut ilmu. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, aku mempunyai harta sedangkan suamiku dalam keadaan miskin, bolehkah aku zakati suamiku?
Kata Rasul kita SAW kan boleh engkau zakati suami. Ini menunjukkan ibu-ibu dalam tentang harta istri tidak ada sedikit pun hak suami. Misalnya kalau suami ingin minta, ya, kalau ibu-ibu nggak mau ngasih, ya, kalau ibu-ibu yang nggak mau ngasih, berarti tidak ada hak suami. Ya, tapi sebaliknya harta suami tidak ada hak istri kecuali apa? Nafkah. Ya, kecuali apa? Nafkah. Tapi yang jelas, ibu-ibu menerima Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah terangkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dan wanita mendapatkan apa? 1 bagian. Adil atau tidak? Adil, secara ilmiahnya adil. Ya. Terus duitnya ibu kemana? Disimpan. Ya, disimpan. Karena tidak ada hak siapa? Hak suami di situ. Makanya sebelum kita jauh kemanusiaannya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Harta itu. Ternyata harus dipisah. Ya. Ternyata harta itu harus dipisah itu. Seperti misalnya di rumah. Ya, di rumah. Ini di rumah ada kulkas, ada apa namanya itu, ada baju, ada mobil. Ya. Semuanya itu adalah apa? Harta yang mana apa? Yang mana yang memiliki itu siapa? Makanya ibu dalam hati Allah SWT harus bertanya, ini milik siapa? Ya. Oh, kata suaminya, oh mobil ini milik saya. Kalau ibu pakai gimana? Istri pakai boleh, tapi itu namanya hak pakai, bukan hak milik. Ya. Makanya ya, yang namanya apa? Warisan itu betul-betul apa? Betul-betul jelas. Karena apa? Seseorang itu akan memiliki apa? Memiliki hak. Baik ibu, ya. Jadi Allah SWT sebutkan bahwasanya apa? Dari Al-Quran surat 4 ayat 7, 11, 12, 176, 13, 14. Baik ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau seandainya? Ustaz, saya nggak mau membagi warisan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah SWT mau. Saya ingin bagi barang-barang saja, ya sama-sama saja. Ingat ibu dalam hati Allah SWT. Ya, coba ibu orang yang tidak mau membagi, ya, membagi apa? Membagi hartanya atau harta warisan sesuai dengan yang Allah mau, maka Allah akan mengancamnya. Apa ancaman Allah? Ibu buka di dalam surat keempat ayat 14. Surat keempat ayat 14. Surat keempat ayat 14. Sudah? Ya. Apa kata Allah SWT di situ? Allah SWT mengatakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzab." Perhatikan di sini. Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang berbuat maksiat mendurhakai Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu,
dan melampaui batas, melanggar batasan-batasan Allah. Maksudnya apa? Batasan-batasan Allah itu adalah Allah telah tentukan bagian bagi si fulan untuk mendapatkan warisan, kemudian dia tidak mau bagi sesuai yang Allah mau. Ya, sesuai dengan yang Allah mau. Nggak mau bagi sesuai yang Allah mau. Coba perhatikan. Satu-satunya ayat di dalam perkara dosa yang menyebutkan khalidina fiha, maka ya, akan dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalam. Walau azab, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Perhatikan ini Ibu. Kalau ada orang yang tidak mau membagi hartanya sesuai yang Allah mau, maka ancamannya adalah neraka, yang mana nerakanya itu adalah kekal di dalam. Tapi kalau kita mau membagi sesuai yang Allah mau, perhatikan di sini Ibu, maka Allah katakan di dalam surat keempat ayat 13. Surat keempat ayat 13. Apa kata Allah SWT? Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Artinya di sini ya, itu adalah batasan-batasan Allah. Allah sudah tentukan bagian laki-laki segini, bagian wanita segini, bagian apa? Kakak segini, bagian apa? Ibu segini. Ya. Kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannah. Maka Allah SWT akan memasukkan ke dalam surga. Ya. Allah akan memasukkan ke dalam surga. Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. Di sini kita mengetahui Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya warisan itu ya, harus dibagi sesuai yang Allah mau. Karena ancamannya begitu besar. Allah telah menentukan tidak boleh seseorang pun melanggar. Demikian Ibu, kalau seseorang melanggar, maka ancaman Allah akan diberikan. Kalau seandainya dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan surga. Coba bayangkan Ibu dalam Allah SWT, yang namanya warisan itu, ya, namanya warisan itu harta yang tanpa ada usaha, masih kita perselisihkan. Coba Allah SWT telah menurunkan, ya, telah memberikan langsung dari langsung sekepok Allah SWT kasih di dalam cara. Kenapa harus kita bagi sesuai yang Allah mau? Ya, karena Allah SWT telah menentukan itu yang mana seseorang itu ya harus membagi warisannya sesuai dengan Allah mau. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah terang-terangkan di dalam Al-Quran, baik perintahnya, kemudian baik itu bagian-bagiannya. Ibu-ibu bisa buka sendiri, ya, buka sendiri. Kemudian ancamannya, kemudian ya
orang yang membagi akan mendapatkan pahala 10.000. Maka apa? Ini betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena penting sekali di dalam kehidupan kita. Makanya apa? Segala sesuatu itu kembalikan kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan hadis dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih warisan itu? Apa sih warisan? Warisan ya adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sekali lagi Ibu, yang namanya warisan adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ya, berarti seperti ini Ibu, saya akan kasih gambaran perpindahan hak kepemilikan. Sudah ya? Ini saya hapus dalilnya. Dan menghapus dalilnya. Misalnya si A meninggal. Si A. Sebelum kita ngomong meninggal si A dulu. Siapa saja? Ya. Ini si A ini dia punya harta. Dia punya harta. Ya. Dia punya harta. Dan hartanya ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala bisa didapati dari apa? Bisa dari bekerja. Dia bisa dapatkan dari bekerja. Kemudian dia juga bisa dapat dari hadiah. Bisa dapat dari apa? Hadiah. Juga bisa dapat dari warisan. Harta si fulan, si A dia punya harta. Bisa dari bekerja, dia dapat. Kemudian hadiah. Kemudian dia bisa dapat apa? Dan warisan. Ya. Baik. Ya. Si A ini juga dia punya keluarga. Berarti harta dia sudah menikah. Jelas nih? Harta keluarga. Baik. Ya. Kemudian dia masih wafat atau sehat. Baik. Si A dia kerja punya harta. Ya. Dia itu menikah punya keluarga. Ya. Dari harta ini itu dapat Allah Subhanahu wa taala. Dari harta ini. Dari harta ini. Ya. Maka apa? Maka kalau dia wafat ini. Maka dia akan meninggalkan harta. Namanya talita. Harta, si A ini punya harta dari bekerja, hadiah atau warisan. Ketika dia wafat,
maka apa? Dia mempunyai harta yang ditinggalkan. Ya. Baik. Berarti kalau ini wafat, maka ada apa? Pewaris. Siapa yang mewaris? Pewarisnya? Pewaris. Dari harta apa? Yang ditinggal. Apa saja harta yang ditinggal? Harta yang ditinggal. Yang pertama uang. Kemudian properti. Ya. Kemudian apa namanya itu? Mobil. Kemudian ya tanah. Ya. Si A meninggal dunia, dia punya harta. Ketika dia wafat, maka apa? Yang ditinggalkan adalah uang, properti, mobil, tanah. Ada pewarisnya, dia pewarisnya. Kemudian keluarga ini disebut apa? Disebut ahli waris. Sudah ibu? Ya, disebut apa? Ahli waris. Harta A ketika dia masih hidup punya harta. Berarti di sini itu dapat Allah mengatakan kesimpulan kalau dia punya harta, kemudian meninggal dunia, maka apa? Maka dia akan mewarisi harta tersebut. Makanya definisi dari apa? Warisan apa? Perpindahan hak. Ya, perpindahan hak kepemilikan. Perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Yang masih apa? Ini definisi dari warisan. Perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Berarti kalau seperti ini, Ibu, saya tanya. Ada misalnya satu keluarga, contoh. Satu keluarga. Suami, istri, anak, 2. Berarti 4. Dia pergi ke Balikpapan. Dari Bontang ke Balikpapan. Dari Bontang ke Balikpapan. Tiba-tiba di jalan tabrakan. Tiba-tiba di jalan apa? Tabrakan. Ternyata apa? Ternyata anaknya langsung meninggal di tempat. Anaknya yang satu meninggal di tempat. Anaknya yang satu lagi kritis. Ya. Sekali lagi
Sekali lagi, Ibu dan Ta'ala, ada satu keluarga antara suami, istri, dan anak dua. Suami, istri, dan anak pergi dari, artinya safar dari Bontang ke Balikpapan. Ini contoh saya. Atau anak tiga menjadi masalah. Di jalan tabrakan. Wa'iyadzubillah. Anaknya meninggal di tempat seorang. Kemudian bapaknya kritis. Ibunya alhamdulillah yaitu istrinya sehat. Anaknya yang paling kecil lecet-lecet. Baik. Di sini ada pertanyaan. Apakah anaknya yang tadi meninggal di tempat tadi? Meninggal di tempat. Ya. Yang itu dia meninggal di tempat tadi. Ketika bapaknya tadi ternyata kritis kan tadi wafat bapaknya, meninggal. Dan yang punya harta bapak. Apakah anak yang sudah meninggal tadi itu dapat warisan? Jawabannya apa? Jawabannya kita kembalikan ke definisi. Yang namanya warisan itu adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Berarti siapa yang duluan meninggal? Yang duluan meninggal adalah anaknya. Yang duluan meninggal adalah siapa? Anaknya. Bapaknya setelah itu meninggal. Berarti anak ini dapat warisan atau tidak? Karena duluan meninggal, dia tidak dapat warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena dia meninggal. Karena duluan meninggal. Berarti apa? Berarti haknya warisan tersebut kepada siapa? Yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Istri, anak laki-laki. Ya, ini yang masih hidup. Berarti dari harta siapa? Harta suami tadi ternyata yang dapat harta cuma 2 orang. Ya. Baik. Kemudian kita sudah jelaskan tadi bahwasanya sekarang kita ulama yang punya harta yang ditinggalkan itu akan jatuh kepada ahli waris. Dan pewarisnya ini akan mewarisi hartanya tadi. Akan mewarisi hartanya tadi. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seseorang itu bisa dapat warisan dengan beberapa cara. Ingat di sini ibu, seseorang bisa dapat warisan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan pernikahan. Dapat warisan. Cara yang pertama dengan pernikahan. Cara yang kedua adalah dengan nasab. Apa nasab? Keturunan.
pernikahan dengan apa? Keturunan. Contoh, ada orang yang menikah, ya, seorang wanita menikahi, ya, laki-laki yang umur 90 tahun. Ada nggak ini? Cewek, ya, nikahi laki-laki umur 90 tahun. Ada nggak? Ada. Ada. Baik. Di pernikahan itu, ya, di pernikahan itu, ya biasanya kan nikahnya kan, ya nikah itu biasanya dipisah antara laki-laki dan wanita itu. Di akad pernikahan itu yang syar'i. Sedangkan yang nggak syar'i ya itu tadi digabungkan. Tapi kita berbicara yang syar'i. Misalnya, ya, si fulan ini mau menikahi si wanita. Di akad pernikahan dia katakan, ya suaminya mengatakan bahwa saya nikahkan fulan dengan fulan. Saya nikahkan fulan, saya terima nikahnya fulan dengan fulan. Ya, dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Sah. Tiba-tiba saking senangnya si bapak ini, masya Allah, saking senangnya. Coba, ya, dia umur 70 tahun dapat apa? Dapat umur berapa? 19 tahun, 20 tahun. Contoh saja, nggak usah dimasukin dalam. Contoh saja. Tiba-tiba saking senangnya, masya Allah, tiba-tiba meninggal dunia. Jantungan meninggal. Baik. Ini gimana nih nasibnya sekarang apa? Istrinya ini. Nasibnya istrinya sekarang ini. Kan kita katakan bahwasanya, ya, seseorang itu bisa dapat warisan dari si ahli dengan dua cara. Ahli warisnya, yaitu pernikahan dengan apa? Nasab. Baik. Ya. Apakah si wanita tadi bisa dapat warisan? Insya Allah ibu bisa dapat warisan atau tidak? Oh, saya yakin kalau ibu di sini pasti bilang, oh pasti dapat itu Ustaz. Hai ibu-ibu, ya. Karena akad saja pernikahan, karena akad saja, maka Pak, maka si wanita tadi dia mendapatkan warisan. Walaupun belum apa? Belum berhubungan intim. Ya. Walaupun belum berhubungan intim, tetap dia dapat. Ya, Masya Allah ya. Tetap apa? Dia dapat. Belum dicolek nih cewek. Istrinya belum diapa-apain, belum dicolek saja. Belum dicolek aja belum. Masya Allah. Ya. Meninggal suaminya. Saking senangnya meninggal, di wanita ini langsung dapat warisan, langsung dapat warisan. Insya Allah ya warisannya. Ya. Besar atau tidak? Ya, besar ya Allah SWT. Ini dengan apa? Dengan pernikahan. Kalau seseorang itu bercerai. Nah, kalau seseorang itu bercerai, misalnya ada seorang suami, kemudian dia bilang ke istrinya, saya ceraikan kamu. Habis dicerai istrinya, dia jantungan,
Contoh ini, meninggal. Gimana status apa namanya itu istrinya ini? Apakah dia dapat warisan? Pertama, ibu benar mata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wanita yang dicerai oleh suaminya dia ada masa iddahnya. Kalau suami menceraikan istrinya, dia ada masa iddahnya. Ya. Berapa? 3 kali apa? Kali suci. Ya. Maka apa? Kalau dalam masa menunggu jadi itu suaminya meninggal dunia, maka dia masih status istri. Jadi jelas di sini, jelas sekali ya, bahwasanya apa? Seseorang itu bisa dapat warisan dengan apa? Dengan pernikahan. Dan ada pun kalau dicerai ada apa? Makanya ibu dan Allah SWT perlu diketahui bahwasanya apa? Dengan pernikahan saja seseorang itu bisa dapat apa? Bisa dapat warisan. Ya, jelas ini? Jelas. Baik. Kemudian seseorang itu bisa dapat warisan dengan apa? Nasab, yaitu keturunan. Ya, bisa dapat apa? Bisa dapat warisan dengan apa? Keturunan. Dan kita akan jabarkan hari ini nama Allah SWT ya dengan apa? Keturunan bagaimana? Kapan dibagi warisan itu? Setelah kita akan jelaskan tentang apa? Nasab. Gimana sih nasabnya? Saya hapus nih dulu. Baik, seseorang itu bisa dapat warisan dengan apa? Pernikahan tadi. Ya, walaupun 1 jam sudah selesai akadnya, maka apa? Dia dapat warisan. Baik, dengan keturunan. Misalnya, si A meninggal. Si A ini mau laki-laki, mau wanita. Kalau dia punya harta, maka apa? Maka kalau dia meninggal, maka hartanya harus dibagi. Si A meninggal. Ini si A ini nggak mungkin lahir sendiri. Nggak mungkin lahir apa? Sendiri. Dia pasti punya siapa? Punya ayah. Punya siapa? Ibu. Nah, perhatikan di sini dengan keturunan ibu, ayah, ibu. Ya. Ayahnya ini nggak mungkin lahir sendiri. Ya, ayah dan ibu nggak mungkin akan lahir sendiri si ayah ini. Pasti dia punya siapa? Punya ayah, punya ibu.
Nih. Namanya jalur bapak, jalur ayah. Jelas ini? Kemudian ibu ini, ibunya si Fulan ini, nggak mungkin lahir sendiri juga. Dia punya siapa? Ayah, ibu. Perhatikan di sini, ibu. Perhatikan di sini. Si A meninggal dunia. Dia tidak mungkin lahir sendiri. Pasti dia punya ayah dan ibu. Ayahnya ini, dia juga nggak mungkin lahir sendiri. Pasti apa punya ayah dan ibu. Berarti A ini bilang ke sini apa? Bilang ke sini kakek. Kalau sini bilangnya apa? Nenek. Betul nggak ini? Pelan-pelan. Perhatikan pelan-pelan. Si A, ya, nggak mungkin lahir sendiri. Pasti dia punya ayah dan ayah. Ini ayah, ayahnya si A. Nggak mungkin lahir sendiri juga. Dia punya ayah dan ibu. Berarti si A ini punya kakek dan nenek. Begitu pula si ibunya si A ini yang meninggal ini punya ayah dan ibu. Berarti apa? Si A ini punya kakek, punya apa? Perhatikan di sini, ibu. Si A ini ada jalur ke ayah, kakek dan nenek. Lagi, ya. Si A ini ada dari jalur ayah, kakek dan nenek. Jelas? Dari jalur ibu ada kakek dan nenek. Baik. Ayah dan ibu ini ahli waris. Nah, perhatikan di sini. Siapa yang bukan ahli waris? Dari semuanya ini, dari jalur kepala istilah. Siapa? Yang bukan ahli waris, saya akan tulis X. Siapa itu? Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ya. Jelas? Ini dari jalur apa? Jalur atas. Ini jalur kepala. Ayah, ibu, si Fulan yang meninggal dunia, ini yang wafat. Ini yang wafat. Dia punya ayah dan ibu. Dari jalur kepala, diperhatikan ibu, ya, supaya tahu siapa bukan ahli waris. Berarti apa? Kakek dari jalur apa? Ibu. Berarti saya ini nggak mungkin lahir sendiri. Saya punya bapak dan ibu. Bapak dan ibu saya ini nggak mungkin lahir sendiri, ibu. Ya, dia punya bapak, punya ibu. Ibu saya juga ini dia punya bapak, punya ibu. Berarti kalau saya meninggal dunia, dari jalur kepala ini, dari jalur atas ini, siapa yang bukan ahli waris? Yang bukan ahli waris adalah kakek dari jalur ibu. Titik. Pelan-pelan ini rumus kita ini. Ya, rumus apa? Rumus kita.
Supaya kita tahu nasab, dari jalur nasab siapa aja ahli waris kita. Supaya enak ibu tahu, oh berarti selama ini yang kalau saya meninggal dunia berarti warisan saya kemana saja nih. Ini jalur apa? Kepala. Jelas? Baik. Kemudian si A ini menikah. Dia punya anak. Laki-laki, perempuan. Ini jalur bawah ibu, jalur bawah. Laki-laki, perempuan. Jelas? Laki-laki, perempuan. Nah, anaknya ini nikah lagi. Ya, anaknya apa? Pada nikah. Punya anak laki-laki, perempuan. Punya anak laki-laki. Jelas ini? Berarti si A ini punya cucu dari jalur laki-laki. Si A ini punya cucu dari jalur apa? Perempuan. Nah, yang di bawah ibu dalam masalah yang bukan ahli waris siapa? Yang bukan ahli waris itu adalah cucu dari jalur perempuan. Jelas ibu? Jalur atas dan jalur apa? Bawah. Baik. Jelas nih? Jalur atas siapa? Jelas. Jalur bawah. Berarti ini ibu. Perhatikan di sini. Berarti kalau yang tidak terdaftar di sini dari dua jalur ini, entar kita akan bahas mengenai apa? Wasiat. Ya, tapi yang jelas kita tahu jalur. Jelas nih? Baik. Si A ini juga punya saudara. Baik. Sebentar lagi asar ini kita sholat asar dulu. Gimana ibu? Ya boleh Ustaz. Baik. Habis asar kita tanya jawab, tapi yang penting ini sebenarnya belum selesai, tapi yang penting tahu dulu jalur nasabnya insya Allah. Baik. Jadi kita jeda adzan dulu atau bagaimana ini tadi Ustaz? Jeda dulu berarti. Nggak apa-apa jeda dulu ya? Kita jeda ya. Nggak apa-apa. Sholat sekarang jam 3 baru. Baik, ya. Saya jeda dulu ya. Aku qouli hadza subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan insyaallah ya dengan tanya jawab insyaallah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jeda dulu karena adzan asar. Nanti kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi hari ini. Lanjut kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau bertanya, jika ada seorang suami meninggalkan seorang istri tanpa anak, seorang ibu, satu adik kandung, satu kakak kandung, satu adik tiri, bagaimana pembagian harta warisnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Langsung kita membagi warisan ini begitu Ibu ya. Masya Allah. Baik. Mungkin sebagai latihan. Kita hapus ini dulu ya. Kita hapus ini dulu karena ini belum selesai. Insya Allah kita. Iya ya. Coba bacakan pelan-pelan Ibu. Siapa yang meninggal dunia? Seorang suami meninggalkan seorang istri. Berarti tanpa anak. Meninggalkan siapa? Meninggal. Seorang istri. Terus? Siapa lagi? Tanpa anak, memiliki seorang ibu, satu adik kandung. Pelan-pelan. Istri, terus dia tinggalkan siapa? Seorang ibu. Istri, ibu. Kan seorang suami meninggalkan seorang istri tanpa anak. Oh, tanpa anak. Terus ada seorang ibu, satu adik kandung, satu adik kandung, satu kakak kandung, dan satu adik tiri. Ya, saudara. Satu adik kandung, satu kakak kandung, satu adik tiri. Tapi nggak dijelaskan ini laki-laki atau perempuan. Harus dijelaskan. Istri, iya. Ibu, kemudian saudara kandung. Satu adik. Iya. Satu saudara kandung. Adik kandung dan kakak kandung. Adik kandung maksudnya masih saudara. Saudara kandungnya laki-laki atau wanita? Nah ini nggak dijelaskan di sini Ustadz. Oh berarti dikit aja dibuat permisah. Ya. Berarti iya nanti ditanya lagi ya. Siapa orangnya? Baik. Pertanyaan kedua. Bagi ibu-ibu yang bertanya, nanti bisa dicantumkan laki-laki apa perempuan begitu karena sangat penting. Kalau tidak tahu laki-laki apa perempuan maka susah untuk menghitungnya ya. Nggih Ustadz, seperti itu ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, bismillah, jika punya anak 5 perempuan semua, ortu sudah meninggal semua. Bagaimana cara pembagiannya warisnya tanah dari ibu dan tanah dari ayah? Syukron. Baik. Perlu kita jelaskan di sini bahwasanya ketika kita menjelaskan tentang warisan, siapa yang meninggal duluan pertama? Siapa yang meninggalkan? Kalau ada orang yang meninggal, misalnya yang meninggal siapa? Nah, pertanyaan yang kedua ini yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Tidak ada Ustaz dari pertanyaannya. Tidak ada keterangannya dari pertanyaannya. Mungkin yang bertanya berarti seorang perempuan gitu ya. Kita harus seorang istri. Siapa yang meninggal dulu supaya apa namanya itu? Supaya kita jauh jelas bahwasanya siapa yang akan dibagi warisan. Dan kita sudah jelaskan tadi yang namanya warisan adalah perpindahan hak
kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Berarti kalau orang yang masih hidup dia punya harta, berarti apa? Itu bukan warisan. Berarti dijelaskan dulu di skip aja nomor apa? Nomor 2 berarti. Belum jelas. Atau kita panggil ibu yang bertanya untuk langsung bertanya secara langsung, Ustadz, bagaimana? Bisa, nggak jadi masalah. Ya, boleh untuk Ibu Ukti Ismin Nasriyati masih ada di ruang Zoom. Kalau masih ada, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Tafadholi. Mungkin lagi sholat. Iya, kita skip, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa benar harta waris itu harus segera dibagi, padahal orang tua perempuan masih hidup? Lalu bagaimana hukumnya jika ada salah satu ahli waris yang sudah butuh harta waris dan ingin segera dibagi, tapi ditahan-tahan oleh ahli waris yang lain? Ini pertanyaan yang bagus ini. Apakah harta waris itu langsung dibagi cepat-cepat? Perlu diketahui bahwasanya pembagian warisan itu memang tidak ada dalilnya yang menyuruh untuk langsung membagi secara cepat. Tapi ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu yang harus perhatikan yang pertama. Tahapannya. Yang pertama, ya, tajhizul maut namanya, yaitu mempersiapkan biaya pemakaman. Berarti disiapkan dulu itu, diambil dari harta warisan. Kain kapannya, kemudian apa namanya itu peralatan-peralatan untuk apa memandikan. Ini harus disiapkan dulu sampai-sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau kuburan, biasanya kalau di kota kuburan dibeli atau enggak itu? Enggak ya. Kalau kita di sini enggak ada yang beli ya. Kalau di Jakarta dibeli ya tanahnya ya. Di Jakarta dibeli tanahnya. Itu diambil dari harta warisan. Ini persiapan pertama. Persiapan pembiayaan pemakaman dari ya apa namanya itu dari pakaian dari apa dari apa namanya itu pembelian ya apa namanya bahan-bahan untuk apa pengapanan, kemudian apa namanya itu pemandian, semuanya ibu diambil dari biaya itu dari harta waris ya. Tapi kalau ada yang menyumbangkan ya silahkan, tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua, tahapan yang kedua, ya, menyelesaikan utang. Nah, ini tahapan yang kedua itu menyelesaikan utang. Diambil dari apa? Dari harta waris. Ustaz, kalau utangnya misalnya yang apa namanya sesuai dengan warisannya gimana? Contoh misalnya, dia punya duit 1 miliar, 1 M dia punya duit.
Ternyata utangnya 1 M. Berarti ada warisan? Nggak ada warisan. Selesaiin utang. Tapi kalau seandainya uangnya 1 M, hartanya, utangnya setengah M, misalnya 500 juta, berarti 500 jutanya digantikan utangnya dulu, baru apa? Baru dibagi warisnya. Jelas ini, Bu? Tahapan yang kedua, menyelesaikan apa? Utang. Tahapan yang ketiga, menyelesaikan wasiat kalau ada wasiat. Wasiat. Dan wasiat ini, perhatikan itu, wasiat ini ada syaratnya. Ada 2 syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta. Tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta. Dan nanti kita akan jelaskan itu secara detail. Tapi jelas tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh bagi ahli waris. Syarat yang kedua. Tahapan yang ketiga, ya, menyelesaikan wasiat. Dan wasiat itu ada syaratnya. 1/3 dari seluruh harta tidak boleh bagi ahli waris. Baru yang keempat itu baru pembagian waris. Jelas itu baru pembagian waris. Nah, kalau sudah selesai, mempersiapkan biaya pemahamannya sudah selesai, menyelesaikan utangnya sudah selesai. Kalau ada wasiatnya misalnya sudah selesai. Kalau nggak ada wasiat ya nggak usah. Ya, kalau ada wasiat, menyelesaikan wasiat, ya dengan syarat yang sudah kita sebutkan, baru dibagi warisannya. Secepatnya atau tidak? Secepatnya ini. Ya, nggak usah ditunda-tunda lagi. Artinya begini, bukan langsung memecahkan ya, harta itu bukan. Artinya di sini mereka tahu hak-haknya. Misalnya ibu ya punya apa? Punya harta misalnya. Saya kasih contoh, misalnya hartanya sekitar ya, 100 juta misalnya. Ya, dia meninggalkan apa? Istri, kemudian anak laki-laki. Istrinya langsung dikasih berapa? 1/8, ya, 1/8, anaknya sisa. Itu langsung dibagi, tidak jadi masalah. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, tidak boleh apa ditunda-tunda. Karena apa Ibu? Karena kalau seseorang itu menunda, kemudian apa? Tidak mau membagi sesuai yang Allah mau, maka ancamannya tadi di dalam surat berapa? Keempat, ayat berapa? Ayat 14. Ya, yang berbunyi wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah wa yata'adda hududallah, mereka tidak mau membagi warisan yang Allah mau, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya dan adab yang pedih bagi. Tapi kalau dia membagi, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertanyaan yang pertama tadi yang berkaitan dengan apa? Berkaitannya apakah langsung harus dibagi warisan tersebut? Ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala ada tahapannya, yaitu mempersiapkan biaya pemakaman dulu, kemudian menyelesaikan utang dulu kalau ada utangnya, kemudian ya
menyelesaikan wasiat kalau ada wasiatnya, baru pembagian waris. Dan nggak boleh ditahan-tahan warisan tersebut. Ya, kecuali warisan itu ya nggak bisa dibagi. Contoh yang nggak bisa dibagi apa ibu? Nggak bisa dipecahkan maksudnya. Seperti ya rumah. Kalau rumah satu tempat itu nggak mungkin akan dipecah-pecah. Atau mobil, satu ngambil apa namanya itu bannya, satu ngambil setirnya, nggak mungkin. Dan itu ada pembahasan insya Allah. Tapi yang jelas bahwasanya warisan itu harus cepat dibagi. Selesai tahapan yang sudah disebutkan ini. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Jelas ya? Ada tambahan pertanyaan tadi? Ya, tayyib Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bila seseorang mendapatkan harta waris, dia tahu bahwa harta yang ditinggalkan si mayit sumbernya bercampur dari yang halal dan haram. Tapi dia tidak tahu berapa kadarnya yang halal dan berapa yang haram. Bagaimana status harta yang diterima tersebut? Jazakallah khairan. Baik. Bagaimana kalau seandainya hartanya itu bercampur dengan harta yang haram dan halal? Pertama, itu benar benar Allah Subhanahu wa taala. Harta apa dulu yang haram? Ya, yang bercampur. Contoh. Misalnya harta asli tercampur dengan harta riba. Maka apa? Harta riba tadi dikeluarkan. Harta riba tadi apa? Dikeluarkan. Nah, harta yang halal ini yang dibagi. Harta yang halal ini apa? Yang dibagi. Gimana Ustaz kalau nggak tahu? Ya, mana yang halal dan mana yang apa? Haram. Pertama, ibu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka ya kita kembali kepada hukum asal. Bahwasanya harta tersebut adalah harta yang halal. Kembali kepada hukum asal. Kalau kita tidak mengetahui, ya misalnya suami mencuri. Apakah seorang istri itu boleh memakan harta hasil curian suami tadi? Misalnya dikasih nafkah oleh suaminya. Maka kata para ulama, ya, yang dosa itu suami, istri hanya ngambil hak nafkah saja. Dan itu boleh. Ya. Dan ada pun yang berkaitan dengan warisan ini. Ya, kalau seseorang tidak mengetahui, oh ini apakah halal atau haram, maka kembali kepada hukum asal. Ya, tapi kalau jelas misalnya, oh harta pensiunannya seperti segini, ribanya tambahannya seperti ini, maka apa? Ribanya tadi singkirkan, yang ini yang dibagi warisannya. Sedangkan harta riba itu boleh digunakan kata sebagian para ulama untuk apa? Untuk perbaikan jalan atau semisal dengan. Jadi jelas nih, Bu, ya. Kalau tidak jelas, satu masih terka-terka, oh ini dari harta yang haram, maka tahu nggak itu dapat dari harta yang haram bapaknya? Kalau tahu maka dipisahkan. Ya. Kalau tahu, tapi kalau tidak tahu maka kembali kepada hukum asal. Bahwasanya harta yang halal itu boleh digunakan. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Ini berikutnya ada keterangan tadi yang sempat terskip pertanyaannya. Jika seorang suami meninggalkan seorang istri tanpa anak, seorang ibu,
1 adik laki-laki kandung, 1 kakak perempuan kandung, seorang suami meninggal, Ya. istri, ibu, terus 1 adik laki-laki kandung, adiknya dia, laki-laki. ya, Berarti saudara laki-laki ya kandungnya. saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, Saudari perempuan. Terus 1 saudara tiri perempuan. saudara tiri. Saudara tiri nggak dapat. Oh, saudara tiri enggak dapat ya, Ustaz. Ya. Baik. Istri dapat. Pertanyaannya bagaimana pembagian harta? Ya, sudah? Baik. Istri di sini dapat apa? 1/4. Karena kenapa? Karena dia tak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/8. Ya. Kemudian ibu dia dapat 1/3. Ibu dapat 1/3. Jelas? Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuannya ini dapat apa sisa? Jelas? Sedangkan apa? Saudara tiri tidak dapat apa-apa. Jelas ini Bu? Baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat KPK-nya. 1/4 dan 1/3. Ya. Berapa ketemunya KPK-nya? Ini 4 sama 3. 12. Masih ingat KPK Ibu? Ketemunya berapa? 12, Ustaz. 12. 12. Jelas? Berarti berapa? Untuk dapat 12? 3. 3 kali 4, 12. Betul? Nah, kalau ini? Berapa? 4 kali 3, 12. Betul? 12. Nah, 4 tambah 3 berarti 7. Sisanya berapa? 5. 5. Bisa hapus ya? Misalnya, saudara laki-laki ini dapat 2, saudari perempuan dapat 1, berarti jadi 3. Jelas? 3 kali 12 berapa ini? 3 kali 12? 39. 39. 9. 3 kali 3? 3 kali 3? 9. 3 kali 4? 12. 5 kali 2? 10. 10. 5 kali 1? 5. Coba hitung ini. 9, 12, 10, 5 jadi berapa? 36. 3 berapa? 36. Berapa? 36. 36. 36. Betul nggak? Berarti ini yang salah. Bukan 39. 3 berapa? 36. 36. Makanya 3 kali 2, 12, berarti 36. Berarti 9 tambah 12 tambah 10 tambah 5 berapa? 36. 6. Berapa duitnya?
Dimisalkan aja Ustadz, mungkin Misalnya 10. 36 juta. Ya, 36 juta. Ya. Berarti 36 kali 9. Pakai kalkulator itu. Berapa? Hitung dulu. Berapa? 36 kali 9? 324. 324. 324 berapa? Ya. 36 kali 9, 324 Ustadz. Baik. Ini kalau duitnya 36. Ya. 36. Berarti 36 juta. 36 juta dibagi 36 ya. 1 berapa? 1 juta. Betul? Tuh. 1 kali 9? 9. 9. 9 juta. 1 kali 12? 12 juta. 1 kali 10? 10 juta. 1 kali 5? 5 juta. Berapa semua? 36 juta. 36 juta. Jelas, Bu? Jelas tidak? Sekali lagi. Jelas. Ya, ini baru pengurangan saya ini. Sabar. Tadi si A meninggal. Dia meninggalkan siapa? Istri, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dan saudari tiri, betul enggak? Betul tidak? Iya benar. Saudari tiri nggak dapat. Sudah? Baik. Istri karena dia nggak punya anak dapat 1/4. Ibu karena nggak punya anak yang meninggal ini dapat 1/3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari si A itu dapat sisa. Ya. Baik. Sekarang kita perhatikan 4 dan 3. 4 dan 3 ini ketemunya di berapa? Di 12. 12. Ya. Ketemunya di mana? Di 12. Pernah belajar matematika atau Ibu? Pernah ya? Baik. Ketemu di 12. Berarti asal masalahnya 12. Ya, Ibu. Berarti untuk dapat 12 ini 3 kali 4 12. Untuk dapat 12 ini 4 kali 3 12. Berarti 4 tambah 3 menjadi 7. 7. 12 dikurangi 7 sisanya berapa? 5. Jelas? Kalau sekarang ini saudara laki-laki saudara perempuan kan bingung gimana cara hitungnya. Nah, ternyata laki-laki dapat 2, wanita dapat berapa? 1. Menjadi berapa? 3. 3. Ini 3 kali 12. Berarti 36. Ya, 36. Berarti 3 kali 3 9. 3 kali 2, 3 kali 4 12. Ya. Nah, sekarang ini 5 kali 2 10. 5 kali 1 5. Semuanya jadi berapa? 36. Jelas Ibu? Berapapun hartanya bulan ini, mau 36 miliar, tetap dibagi berapa? Dibagi berapa? 36.
Mana 36 dapatnya dari sini? Ini permulaan aja. 36 dapat dari mana? Dari sini. 36 miliar dibagi 36 berapa miliar? Aduh. 36M dibagi 36 berapa? 1. Satu. Supaya ibu ya, terlalu tinggi ya. Berarti 1 miliar ini kita akan kalikan dengan bagian yang sudah ada. 1 kali 9, 1 M kali 9 berarti 9 M. Ini siapa? Istri. Ya. 1 kali 12, 12 M. Dapatnya siapa? Ibu. 1 kali 10 dapat apa? 10 M. Dapatnya siapa? Saudara. Laki-laki. Kemudian 1 kali 5, 1 M kali 5 berarti 5 M. Dapatnya siapa? Saudari perempuan. Berapa semuanya? 36. 36 M. Mudah itu? Mudah atau tidak? Atau susah? Susah Ustaz. Insyaallah. Langsung loncat masalahnya itu. Sabar dulu. Tapi pelan-pelan ini permulaan. Berarti yang bertanya tadi, ya, saudara kiri nggak dapat ya? Yang bertanya. Kemudian kalau mau bagi berarti 36, ya 36 dibagi dengan hartanya. Ibu punya harta 100 juta, berarti 100 dibagi 36. Kemudian dikalikan dengan bagian-bagian ini. Jelas? Jelas untuk pertama ini. Jelas. Ya, jangan pusing dulu. Kalau kita mulai sudah pusing duluan. Tayyib, jazakallah khairan Ustadz. Semoga bisa membantu untuk yang bertanya. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, saat suami meninggal, istri sedang sakit dalam keadaan koma. Kemudian 2 jam setelah suaminya meninggal, istrinya meninggal juga. Apakah istri yang sebelumnya masih dalam keadaan koma tadi tetap mendapat waris? Tetap dia dapat warisan. Dia tetap dihitung si istri dapat warisan. Jadi apa namanya itu kalau dihitung itu misalnya tadi kan suami di atasnya suami meninggal, istrinya masih koma. Suaminya meninggal, istrinya baru meninggal. Berarti istri dapat warisan tidak? Dapat. Yang dapat adalah istri. Terus anak misalnya. Anak laki-laki. Berarti istri dapat berapa? 1/8. Ya. Anak laki-lakinya dapat tetap sisa. Baik. Asal masalahnya berapa? Diambil langsung dari sini 8. 1 kali 8, 8. Sisanya berapa? 7. Berarti menggunakan anak laki-lakinya 7. Ya. Terus gimana kalau ibunya meninggal? Nah, ibunya berarti punya harta tidak? Punya. Berarti misalnya kalau bapaknya tadi meninggalkan 8M, dapat miliar. Ya, 8 miliar. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1M. Jelas? 1M. 1 kali 1 berarti istri dapat 1M. Istri 1M. Anaknya dapat berapa? Anak laki-lakinya dapat 7M. Baik. Berarti kalau istrinya meninggal. Yang kedua, berarti 1M ini
Kalau dia punya anak saja, nggak punya yang lain, berarti satu ini diwariskan ke anak laki-laki. Jelas Bu? Terlalu cepat. Jelas Ustadz. Dan baik, jazakallah khairan. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz, Afwan Ustadz, saya izin bertanya, apakah syarat wasiat berlaku pula untuk hibah? Syukran. Kurang? Pertanyaan? Apakah syarat wasiat berlaku pula untuk hibah? Untuk apa? Hibah. Hibah. Hadiah Apa mungkin itu? Ustadz, hibah. Apa itu hibah? Pengasihan gitu. Iya, pemberian mungkin sepertinya Ustadz. Oh. Pertama, itu tidak kita wasiat itu ya boleh diberikan dengan syarat. Pertama, bukan ahli waris. Kemudian tidak boleh lebih dari 1/3. Gimana kalau seseorang memberikan wasiat karena hibah kepada siapa dulu yang akan diberikan wasiatnya ini? Kepada siapa? Kalau kepada ahli waris, batal wasiat. Sekali lagi, kalau kepada ahli waris, batal wasiat berkaitan dengan harta ya. Sekali lagi, yang berkaitan dengan harta, batal wasiat. Ya, walaupun dia misalnya hibah sama anaknya, dia punya anak 2, ya, laki-laki semuanya anaknya. Satu bandel, ya apa? Satu kaya, satu miskin. Kata dia, ya, anak yang pertama kaya, anak yang kedua miskin. Kata bapaknya, nah, ntar kalau aku sudah meninggal dunia, saya wasiatkan harta yang aku punya di sini, seperti rumah, tanah, dan semuanya itu untuk adikmu ya, yang miskin ini. Tapi ntar ya ngambilnya setelah Pak meninggal dunia, maka Pak itu tidak boleh. Ya, maka itu apa? Tidak boleh. Karena apa? Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kata Rasulullah SAW, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, kata Rasulullah SAW. Berarti siapa dulu yang diwasiatkan ini? Yang dihibahkan ini siapa dulu? Apakah dia termasuk ahli waris atau tidak? Makanya sudah kita sebutkan tadi, jalur kepala siapa, jalur ke bawah siapa, kan kita sebutkan lagi. Tapi yang jelas kalau dia ahli waris, maka wasiatnya menjadi batal. Karena apa? Dia akan dapat harta warisan. Jelas Bu? Nah, tanyain lagi jelas. yang bertanya, ya, yang dihibahkan itu siapa? Ahli warisnya atau bukan? Baik. Ya, ditanyakan dulu itu siapa ahli warisnya, apa itu yang dihibahkan itu apakah ahli waris atau tidak? Kalau ahli waris, maka tidak sah. Artinya tidak ada apa? Tidak boleh ada wasiat di situ. Tapi kalau bukan, maka apa? Dia boleh mendapatkan wasiat, ya, walaupun secara hibah, ya, dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah untuk pertanyaan hari ini sangat banyak. Mungkin banyak yang antusias. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya persilakan Ustadz untuk menutup materi hari ini. Baik. Dan apa namanya itu, insya Allah pelan-pelan saya akan ajarkan tentang cara pembagian warisan. Supaya apa? Supaya ibu-ibu paham, ya.
Supaya ibu paham, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya itu aja ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, berikut pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah aku berkoordinasi. Ya, saya tutup dengan surah kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Barakallahu fiik. Umat sekalian yang dirahmati oleh Allah, afwan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah bisa kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Dan bagi yang merasa tadi ada kendala koneksi, untuk rekaman kajian siang hari ini bisa disimak kembali di channel YouTube Kajian Muslimah Bada LNG Bontang. Jazakumullahu khairan umat sekalian yang sudah ikut bergabung di kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur dan kesempatan untuk bisa bergabung kembali di kajian pekan depan. Karena materi kita masih sangat panjang, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan maupun kekurangan selama kajian berlangsung. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan Ustadz sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan semoga kita semua masih diberikan Allah semangat untuk menuntut ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.